kalau secara umum murah itu biasanya kualitasnya tidak bagus. Memang naturnya makin lama makin berkualitas. Di Jakarta ini kira-kira dapat menjadi chaos. Gizmo Talk Podcast. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di kesempatan kali ini mungkin lihat setnya beda ya. Kalau kita biasanya di tempat-tempat yang casual, di cafe atau tempat-tempat lain ya. Pernah juga sih beberapa kali di kantor ya Gizmo Friends. Teman kali ini kantornya sangat teknologi banget gitu. Padahal ini bukan kantor teknologi kalau Gizmo Friends tahu ya. Tapi kalau narasumber yang di sebelah saya sih ini kalau di atasnya senior itu apa ya? Sudah punya jam terbang yang luar biasa tinggi di ranah teknologi. Ada Pak Agung Harsoyo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke Gizmo Talk. Sudah mengizinkan kita main-main ke kantornya juga. Dan kali ini kita mau ngomongin soal yang belakangan ini rame banget nih Pak. Rame banget gitu kan, dari mulai ya ini masih seputaran teknologi sebenarnya, cuman spesifiknya sih kita mau bahas soal cloud, AI sama isu-isu efisiensi. Siap. Gitu, kurang lebihnya itu ya Pak ya. Tapi sebelum kesana nggak mungkin lah kita langsung ngobrol yang berat-berat Pak ya. Kayaknya ngobrol yang santai-santai gitu loh. Nih kalau tadi saya bilang Pak Agung itu di atasnya senior karena Gizmo Friends lahir tahun berapa? Kayaknya rata-rata di 90-an ya. Dan di saat itu Pak Agung ini udah ada di ekosistem teknologi. Dari mulai Pak Agung kan basicnya elektro berarti ya. Gitu. Dan sudah berkecimpung di ranah ICT dan elektro itu dari tahun 90-an. Nah, ini triggernya apa sih Pak? Bisa, wah saya kalau anak sekarang sih bilangnya ini jalan ninjaku Pak. Gimana tuh Pak? Jadi kalau era 90-an itu kita masih mengenal dua macam komputer. Jadi saya masih ngalami praktikum itu ada komputer analog, ada komputer digital. Jadi mungkin pemirsa dapat melihat saat ini hanya adanya komputer digital ya, dimana kita begitu membuka komputer, membuka handphone, maka kita langsung masuk ke satu mekanisme yang biasanya online ya sekarang. Nah itulah yang disebut sebagai cloud nantinya. Tapi pada saat tahun 90-an itu masih ada dua stream yang cukup kuat, di mana ada persoalan-persoalan yang bisa diselesaikannya justru dengan komputer analog. Misalnya kalau pemirsa Gizmo itu ingat ada dulu namanya Apollo ya, yang menerbangkan manusia ke bulan. Itu pengendalinya adalah komputer analog. 20 seconds and counting. 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Sedikit belajar nih. Kalau 100 rupiah itu kan sebetulnya kita menaruh 1 di urutan ketiga dari kanan ya. 0, 0, 1. Sebetulnya kalau secara matematik itu sederhana, bahwa itu kan adalah satuan, terus puluhan, terus ratusan kan gitu. Sebetulnya yang di sini adalah 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Jadi kalau 100 berarti 0 kali 10 pangkat 1, 0 kali 10 pangkat 0 ditambah 0 kali 10 pangkat 1 ditambah 1 kali 10 pangkat 2 jadi 100. Nah itu sebagai dasar nanti bahwa semua bilangan itu mau bilangan sepuluhan seperti
yang kita alami sehari-hari itu disebutnya desimal ya. Ada juga kalau di komputer digital itu biasanya kelipatan 2. Jadi 2 pangkat. Jadi kalau 2 pangkat 1 itu namanya biner. Kalau 2 pangkat 2 atau yang terkenal kan 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Itu namanya byte atau oktav, kira-kira begitu. Kemudian nanti ada 2 pangkat 4, 16 kan? Nah itu namanya heksadesimal. Dan seterusnya itu sekedar pembicaraan sangat teknis begitu ya, Gizmo Friend. Itu yang mendasari teknologi digital saat ini, mendasari handphone kita, mendasari laptop kita, mendasari cloud kita, dan mendasari seluruh teknologi yang ada saat ini. Itu Pak Dipta. Ini menarik banget ya Pak ya. Kalau ngomongin transisi teknologi ya, yang Pak Agung dari tahun 90-an, terus Pak Agung masuk ke BRTI juga gitu Pak ya. Itu kan berarti Pak Agung ada di 2 kaki gitu, dari akademisi jelas ya, karena Gizmo Friends buat yang belum tahu nih, Pak Agung mengajar di ITB ya gitu, dan sekaligus juga sempat menjadi ya bagian dari yang ngatur regulasi lah gitu ya. Jadi akademisi iya, juga yang ngatur regulasi juga gitu kan. Nah ini gimana sih Pak? Kalau ngelihat tadi kan secara sistem banyak yang berubah ya. Dulu 90-an seperti itu, sekarang udah jauh sangat banyak berubah gitu ini. Kalau ngomongin infrastruktur Indonesia, perubahannya seperti apa Pak? Jadi ada hal yang ketika kita hidup tahun 90-an, kemudian membandingkannya dengan saat ini, ada yang tidak kebayang pada saat itu. Yaitu contoh ini, tentang fiber masuk ke rumah kita. Itu tahun 90-an tidak dimungkinkan karena sangat mahal. Jadi paradigma telekomunikasi pada waktu itu adalah paradigma repeater gitu ya. Jadi sesuatu itu ditransmisikan dari satu tempat menuju ke tempat lain yang jauh. Secara natur kan sinyalnya akan melemah, maka harus dikuatkan. Nah, penguat itu adalah elemen fundamental saat itu. Sedangkan kita tahu di rumah kita masing-masing itu kita punya atau kita berlangganan dengan FTTH, singkatannya gitu ya, fiber to the home. Sedemikian rupa sehingga kita dapat menikmati internet dengan kapasitas cukup besar, yang sekali lagi pada tahun 90-an tidak mungkin. Nah, titik baliknya sebetulnya ada di yang disebut sebagai passive optical networks. Jadi yang kita nikmati FTTH di rumah itu adalah passive optical network, di mana sebetulnya antara ISP ke rumah kita itu tidak ada elemen aktif. Jadi hanya ada splitter. Kalau kita lihat sepanjang jalan yang ada kabel, itu hanya ada splitter. Terus tarik lagi splitter. Jadi teman-teman ISP itu tidak lagi memerlukan satu tempat khusus, tidak lagi memerlukan listrik gitu ya. Karena dari satu tempat di mana operator itu ada sampai di ujung itu bisa sampai jaraknya 20 km. Kira-kira seperti begitu. Jadi itu perubahan yang drastis di sisi teknologi maupun di sisi ekonomi. Banyak hal yang tadinya tidak mungkin kita genggam, sekarang jadi ini banget Pak ya. Betul. Bagian keseharian gitu. Ya. Cuman kalau ngomongin itu yang jadi rasa penasaran saya ya, mungkin juga Gizmo Friends bertanya-tanya juga nih. Sekarang udah era yang tadi Pak Agung udah bilang ya, serba teknologi sekali gitu. Hari ini kan gitu ya. Nih, cuman orang tuh ingat nggak sih Pak, kalau
kunci atau backbone dari apa-apa yang bisa kita nikmati hari ini, yang tentunya yang berbasis teknologi ya, ada peran layanan cloud di sana. Benar. Gitu. Benar. Dan itu kepedulian orang sudah sejauh mana, Pak? Jadi begini, ini mungkin saya cerita tentang kayak bandul ya. Jadi awal komputer tercipta itu ada mekanisme namanya client server. Jadi komputernya itu yang memiliki satu processing, kemudian kita punya satu konsol begitu yang sebetulnya hanya berisi keyboard misalnya seperti begitu. Kemudian berubah jadi era PC ya, personal computer, di mana orang bekerja stand alone sendiri di komputer itu. Kemudian ada awal internet. Jadi orang itu masih bekerjanya dual ya, individual maupun nyambung ke internet. Kemudian ada fase yang lebih tinggi lagi, bahwa kita mulai bertransaksi melalui internet. Itu fase berikutnya. Nah, saat ini Gizmo Friend, kita masuk pada being online, bukan always online. Being online itu memang secara natur kita ini hidupnya online. Ketika kita tidur sebetulnya handphone kita tetap online. Jadi orang tetap bisa mengirim pesan, dapat mengirim video, bisa mengirim dokumen dan seterusnya. Jadi itu semua di belakangnya adalah cloud. Kira-kira seperti itu konteksnya. Nah, tapi kan banyak yang saya bukan orang teknologi nih, buat para ini ya, warganet atau orang-orang yang ada di Indonesia secara umum gitu kan. Tapi kan kalau menurut Pak Agung sendiri gimana? Itu kan sekarang pemahaman tentang cloud itu kan ya tadi seperti Pak Agung bilang ya, apa-apa yang kita lakukan di keseharian sekarang udah cloud semua di belakangnya gitu. Nah, tapi kenapa sih orang-orang ini, baik yang mereka yang bergelut di bidang teknologi seperti Pak Agung dan mungkin kita yang ada di media gitu ya, itu selain itu ya tentunya para pelaku teknologi industri ya gitu, itu perlu punya pemahaman soal cloud ini gitu. Ya, jadi begini, ini nanti memang dapat dikaitkan dengan banyak hal ya, karena cloud itu sesuatu yang sesungguhnya kalau orang teknik elektro melihatnya sebagai representasi dari sesuatu yang fisikal juga, bahwa di baliknya cloud itu sebetulnya adalah data center. Nah, nanti ada dua memang. Satu itu yang memiliki data center sangat besar, itu ada beberapa ini ya di dunia ini, itu namanya hyperscaler ya. Hyperscaler itu memiliki atau menempatkan data center di seluruh dunia, yang data center itu saling terhubung sedemikian rupa menjadi sepertinya satu kesatuan. Itulah hyperscaler, boleh sebut nama ya. Misalnya ada Google Cloud, ada Amazon, ada Microsoft, dan ada yang lokal Indonesia. Tapi sekali lagi sebetulnya kata paling dasar di dalam cloud itu adalah service, layanan. Jadi kalau dulu kita menikmati sesuatu lewat komputer itu kita mesti menginstal sendiri, tapi sekarang tidak perlu. Bahwa kalau ingin punya aplikasi banking, jadi tidak perlu seluruh aplikasi banking ada di handphone kita. Nanti ada aplikasi utama yang ada di bank sana. Jadi dilihat dari handphone kita, M-banking itu adalah cloud. Kira-kira seperti begitu. Nah, ketika kita mau baca berita, itu juga sama. Jadi beritanya sendiri di-pull di cloud. Kita tinggal kalau butuh baca. Demikian pula video, kemudian kalau kita pesan kendaraan, itu sama.
Jadi layanan itu ada di cloud. Jadi sekali lagi, cloud adalah layanan. Wah, ini makin menarik nih Pak Agung nih, karena ternyata semua aspek kehidupan manusia modern ya, di hari ini ya semuanya di belakangnya adalah cloud gitu kan Pak. Ya. Kalau gitu Pak, bisa dibilang gini nggak sih Pak? Ini koreksi aja Pak ya, kalau saya keliru nih. Ini apakah cloud hari ini udah masuk ke kategori critical infrastructure gitu? Ya. Atau gimana? Jadi begini, kita mungkin perlu melihat tentang critical itu sendiri ya. Critical itu kalau dilihat dari urgensi ya, bahwa ketika sesuatu itu tidak ada kemudian kita akan tanda petik menderita, maka itu masuk kategori kritikal. Misalkan kalau listrik ini, hampir semua hal, terutama misalnya pabrik begitu ya, itu kan bergantung sekali sama listrik. Begitu nggak ada listrik, maka pabrik bisa berhenti beroperasi. Maka listrik menjadi satu infrastruktur yang kritikal. Demikian pula, nah ini kan tadi cloud itu kata dasarnya sebetulnya adalah layanan. Layanan perbankan itu menggunakan cloud, layanan misalnya reservasi penerbangan pakai cloud, reservasi kesehatan pakai cloud, belajar juga pakai cloud, maka tentu saja dengan melihat urgensi dan betapa pentingnya aplikasi yang berjalan di atas cloud, maka cloud adalah infrastruktur kritikal. Mutlak ya, berarti itu Pak ya? Ya. Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya yang jadi rasa penasaran banyak orang gitu ya. Kalau misalnya nih, amit-amit aja kejadian gangguan ke layanan cloud yang tadi Pak Agung udah bilang itu udah nggak bisa, itu udah kata dasarnya udah layanan gitu ya. Ya. Potensi dampaknya itu bakal mengenai masyarakat mana dan industri apa yang? Jadi begini, ini kalau melihat praktek pada hari ini ada dua hal nih yang tadi sesungguhnya bisa disalahpahami gitu ya. Jadi cloud itu sesungguhnya mengadopsi konsep redundancy. Ini kalau teknis nanti namanya availability zone ya. Jadi misalnya penyelenggara cloud di Indonesia itu memiliki 4 availability zone. Itu maknanya kalau satu mati masih ada 3. Ibaratnya itu masih ada backupnya. Betul. Jadi nggak langsung tiba-tiba mati. Blackout gitu nggak ya Pak ya? Kecuali kalau misalnya ini fiber optiknya kepotong. Nah itu pun sebetulnya masih ada backup, namanya itu kan ring ya kalau bahasa teknisnya. Jadi sesungguhnya secara internasional itu diatur mengenai interoperability. Jadi sesungguhnya kalau kita mau melihatnya sebagai satu keterhubungan di dunia ini, penyelenggara cloud itu pun sebetulnya saling terhubung. Jadi kalau cloud mereka itu ada gangguan, maka masih bisa menghubungi cloud yang lain. Kira-kira seperti begitu. Tapi kita ini realita ya, realita bahwa memang kalau kita berlangganan ke satu cloud provider, kemudian cloud provider itu mengalami gangguan, ya memang sesungguhnya kita layanannya akan terganggu. Itu kenyataannya memang seperti begitu. Oke, nah tapi ada spesifik ini nggak sih Pak? Yang bakal terdampak duluan itu industri apa itu dan masyarakat? Apakah masyarakat spesifik yang berada di kawasan perkotaan atau enggak? Bahkan mereka yang di kawasan-kawasan yang mungkin tidak remote area ya, tapi atau bahkan remote area juga mungkin bisa ikut kena dampak ya Pak?
Jadi begini, saya cerita tentang terminologi war ya, war. Ini karena ada sejarahnya dan kita bisa lihat. Jadi ada konsep cyber war. Dan cyber war itu di sekitar tahun 2007-2008 itu dialami oleh negara yang namanya Estonia. Itu negara bekas Uni Soviet ya. Itu penduduknya tidak begitu banyak, luas wilayahnya tidak terlalu besar, tetapi hampir seluruh layanan bank, commerce, penerbangan, dan seterusnya itu basisnya adalah online. Kemudian terdapat serangan. Maka kita bisa nanti lihat di internet ya, bagaimana kehidupan itu menjadi kacau balau. Yang tadinya tidak ada antrian, tiba-tiba antrian di mana-mana. Antrian di bank, antrian di bandara, antrian di pasar, dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah di sektor mana, maka kalau di Jakarta ini kira-kira dapat menjadi chaos, Pak Dipta, karena orang yang biasanya pesan makanan pakai cloud tiba-tiba tidak bisa pesan makanan, mau transfer ke mitra pakai bank tiba-tiba nggak bisa transfer. Maka kehidupan bisnis itu menjadi mandek. Dan yang paling mudah kita saksikan kalau di kota seperti Jakarta ini, kita bisa lihat tiba-tiba driver Gojek, driver Grab itu tidak bisa melayani pelanggannya karena mereka bekerja fully berbasis cloud. Alias ya kehidupan bisa semacam kena freeze gitu, membeku tiba-tiba Pak ya? Betul. Oke. Itu alias tidak hanya satu vertikal industri aja yang kena gitu. Ya. Tapi kalau spesifiknya di telekomunikasi, ada nggak Pak potensinya? Jadi, begini, ini kalau ini saya perlu jelaskan tentang vertikal dan horizontal, kemudian ada nanti konsep bahwa bisnis itu ada konsep di satu sisi dia free, di sisi lain dia berbayar, dan seterusnya. Itu namanya two-sided ya, two-sided. Nah, dulu yang namanya telekomunikasi itu adalah industri vertikal. Jadi dari kabelnya, dari switch-nya, dari internasionalnya, dan seterusnya itu seluruhnya dimiliki oleh satu operator. Sedangkan sekarang itu tipikalnya tidak begitu. Jadi itu disebutnya flat architecture. Jadi misalnya ini, kalau kita sebut ya, misalnya dulu di awalnya kan detik itu muncul sebagai alternatif yang utama ya untuk pemberitaan. Jadi tanpa mereka punya infrastruktur semacam telco, jadi dia berada di atas atau di samping lah. Maka orang menyebutnya OTT kan, over the top. Jadi sekarang ini eranya sebetulnya era yang telco itu bersanding dengan OTT, kira-kira seperti itu. Saya nggak menyebut sebagai bersaing ya, tapi bersanding karena saling melengkapi. Jadi kalau seandainya telco itu menjual pipa saja, maka itu akan laku ketika ada OTT di sampingnya, karena orang menggunakan pipa itu untuk mengakses OTT, mengakses Google, mengakses, kalau saat ini kan mengakses ChatGPT, mengakses Gemini, mengakses Copilot, mengakses apa lagi? Cloud, ya, dan seterusnya. Itu berdiri di samping operator telco.
Oke. Alias ya ini ya. Apa itu karena udah eranya kompetisi udah lewat, Pak? Enggak juga. Kalau orang kan kadang-kadang menyebutnya itu gabungan antara kompetisi dan kooperasi. Jadi koopetisi kira-kira gitu ya. Itu kan ada istilah yang seperti itu. Karena sebetulnya tidak disadari atau tidak, telco itu membutuhkan OTT. Karena sekali lagi yang menjadi pusat dari cloud itu sebetulnya adalah layanan ya. Jadi kalau telco punya layanan yang setara, itu juga akan dikonsumsi juga oleh pelanggan. Saya kira seperti begitu. Oke, dan kalau ngomongin layanan nih Pak, ini kan pasti orang mikirnya itu korelasinya sama reliability dan juga uptime gitu kan Pak. Ya. Nih, apakah dua faktor ini itu megang peranan penting buat tadi kinerja layanan publik dan spesifiknya sih sebenarnya ke industri telco sendiri, apakah memang reliability dan uptime ini punya pertimbangan penting dari, ya tadi kan Bapak udah berkali-kali bilang ini cloud adalah layanan gitu. Jadi pengalaman saya sebagai regulator di bidang telekomunikasi itu industri telco itu industri yang heavy di 3 hal. Satu, dia heavy di teknologi karena dia itu berubah-ubah kan, ada 2G, 3G, 4G, 5G dan seterusnya. Itu heavy technological change ya. Kemudian 2, dia itu heavy modal. Jadi untuk bisa menjadi operator telco modalnya harus sangat besar. Nah, yang ketiga ini. Yang ketiga itu adalah heavy regulated. Jadi yang namanya industri telco itu regulasinya cukup banyak. Di antara itu yang sangat dirasakan oleh pelanggan adalah QoS. QoS itu dipantau oleh regulator. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Dipta tentang uptime ya. Jadi bukan hanya uptime, itu tentang availability ya. Jadi nanti tentang reliability tadi, bahwa operator itu jumlah gangguannya dihitung itu. Jadi ketika terlalu banyak gangguan nanti ada teguran itu dari regulator dan ada sanksi, dikenai sanksi nantinya. Itu di sisi regulasi, tapi di sisi kompetisi di pelanggan itu juga menjadi catatan. Nanti operator yang tidak reliable maka nanti akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Jadi itu secara natur mereka akan self-regulated juga. Berarti secara aturan hukum juga sudah jelas itu Pak? Sudah. Oke. Nah, kalau gitu ngomongin layanan itu kan pasti berbanding lurus sama kualitas. Orang pasti lihatnya di situ gitu kan. Kalau di telco sendiri, berarti kalau kita ngomongin cloud sebagai layanan, itu kan punya peran penting, kualitasnya harus oke dong Pak. Gitu. Hierarki nomor satunya kualitas berarti Pak? Betul, betul. Jadi kalau ini secara teori, justru ketika kita tadi berangkat dari analog menuju ke digital, itu parameter pertama memang adalah kualitas. Nah, kualitas di sisi 01 itu biasanya probability of error tuh, PE kan gitu ya. Nah, itu dikaitkan dengan banyaknya noise yang ada di kanal. Itu layer paling bawah. Tapi manusia kan merasakan tidak sampai level bit 01, tapi misalnya kaitan dengan delay ya. Jadi kalau kita sedang nonton video kemudian dia buffering dan seterusnya, itu tentang kecepatan transfer ya. Jadi 01-nya itu akan berjalan dari titik di mana video itu kita unduh sampai ke pesawat kita, itu mengalami hambatan, gangguan, atau bahkan terputus ya, kira-kira seperti begitu. Jadi sekali lagi sejak awal memang layanan telekomunikasi itu outputnya, atau sebetulnya bukan output, itu outcome-nya adalah quality of service. Jadi service itu sebagai
kata kuncinya. Lagi-lagi Pak ya? Ya. Nah, kalau ngomongin perkembangan gitu ya, tadi Pak Agung udah cerita banyak sih, layanan itu berkembang, tidak stagnan gitu kan. Termasuk penyedia-penyedianya, Bapak udah sempat bilang juga soal bagaimana kompetisi yang sekarang mulai membaur dengan kolaborasi gitu. Ya. Ini kan kalau ngomongin cloud provider itu mungkin kalau kita mundur sedikit ke 1 atau 2 dekade lalu ya ini ya ada layanan itu terpusat lah ya dari US gitu. Cuman seiring berkembangnya teknologi, negara-negara lain juga sudah mulai masuk. Ya. Yang cukup masif adalah layanan dari Tiongkok atau China gitu kan. Nah, itu dari negara-negara lain juga ada sih sebenarnya ya, walaupun skalanya mungkin berbeda-beda gitu. Nah, yang pengen kita tahu gitu Pak, apakah semua penyedia layanan cloud itu standarisasinya udah ideal kah? Utamanya sih kalau kita ngomongin tadi ya, sebenarnya udah dibahas sedikit reliability, SLA, sama ya bagaimana tadi Pak Agung udah cerita potensi-potensi ketika ada gangguan terjadi gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau di sisi telco ini keteraturan sangat tinggi, Pak Dipta. Jadi setiap tahun kita itu berkumpul berkali-kali untuk membahas tentang telekomunikasi. Jadi ada tingkat ASEAN, ada tingkat Asia, ada tingkat Asia Pasifik, bahkan ada tingkat dunia. Yaitu itu puncaknya namanya saya lupa namanya. Tapi 4 tahun sekali kita itu melakukan konferensi seluruh dunia, memutuskan hal-hal yang prinsip bersama-sama. Jadi kita itu WRC, mohon maaf, WRC ya. Kita biasanya itu di Swiss ketemunya, tapi pindah-pindah, kadang ke Mesir, ke tempat lain. Itu diputuskan bersama sedemikian rupa sehingga layanan cloud di dunia ini sebetulnya memiliki aspek interoperable. Jadi antara hyperscaler di mana-mana itu sebetulnya kalau pakai bahasa telekomunikasi konvergensi ya. Jadi konvergensi menuju hyper connectivity, kira-kira seperti begitu. Jadi semua penyelenggara layanan cloud itu bisa saling terhubung, dan aturan saling keterhubungan itu diatur melalui lembaga PBB yaitu ITU. Seperti itu. Sekompleks itu berarti Pak ya? Justru itu sederhana dalam arti tidak bisa masing-masing penyelenggara itu membuat layanan yang spesifik untuk dirinya sendiri. Jadi itu sekali lagi ini sebagai contoh yang gampang saja. Jadi pada saat awal 2000 itu kan tiap handphone punya konektor sendiri-sendiri kan, masih ingat ya. Iya. Jadi orang harus bawa cumi-cumi kan, banyak sekali konektor. Dan itu orang kemudian bertemu untuk menyederhanakan, maka tadinya tinggal 2, yaitu konektor Type C dengan konektornya Apple. Lightning. Tapi kemudian Apple dipaksa untuk mengadopsi Type C juga. Maka timbullah konvergensi connectivity menjadi satu saja, dan itu menguntungkan semua pihak. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke cloud nih Pak ya. Tadi kalau ngomongin providernya ya tadi nggak bisa punya spesifikasi sendiri gitu berarti Pak ya? Yang bisa itu adalah berlomba di 2 hal tentu saja, karena manusia kan biasanya milihnya 2. 1 itu mutunya tinggi tadi, 2 harganya murah. Jadi itu 2 sisi yang tidak bisa dipilih salah satu. Nah tapi kalau ngomongin ini jam terbang penyedia layanan itu memegang peranan nggak sih Pak terhadap output yang mereka tawarkan gitu? Ya, jadi ini
yang kalau kita perhatikan ya, sebetulnya tentang harga itu saling tarik-menarik ya. Bisa dibilang ya tetap ada harga, ada kualitas kalau gitu, Pak. Nah, ini memang kalau di banyak produk yang lain selain digital itu kan seperti begitu ya. Tapi layanan digital ini sebagai sesuatu yang anomali ya. Jadi kalau kita ini tanpa sadar ya, memang naturnya makin lama makin berkualitas karena nanti ada rangkaian sampai ke fisiknya. Oke. Ya, tapi ini kan ya pasti ya Pak Agung juga udah cerita kalau semua itu akan berevolusi terus gitu. Cuman kan ada yang punya jam terbang otomatis pengalamannya banyak. Dia sudah menghadapi banyak kasus, banyak komplain gitu ya, banyak success story juga pastinya gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya untuk mengakomodasi ya cloud itu kalau udah masuk ke urusan negara gitu kan, ya pastinya kan buat penyedia layanannya juga nggak bisa disamaratakan, Pak. Atau malah Pak Agung punya perspektif sendiri gitu. Ini kan nggak semua penyedia layanan itu punya kesiapan yang sama Ya. dalam menangani, ya apalagi skalanya negara gitu kan. Ya, jadi begini, ini memang ada beberapa sisi ya, ini memang cara pandangnya. Jadi pada era saat ini, kalau kita melihat ada negara-negara yang berada di frontier, ya. Berada di sisi yang terdepan. Mereka sebagai pionir untuk membuka layanan-layanan baru. Iya Pak, tapi kan gini Pak, kalau misalnya kita ngomongin sama negara-negara penyedia layanan yang sudah punya itu tadi yang saya bilang dia punya jam terbang dan inisiasi yang lebih awal gitu Pak ya. Mungkin kalau tadi Pak Agung bilang cloud itu adalah layanan gitu. Betul. Kan, berarti kan standarnya kalau nggak tahu apa harusnya kan kalau ini pikiran saya Pak, di negara-negara yang memang udah punya jam terbang lebih tinggi tadi itu penyedia-penyedia layanannya pasti standar layanannya jelas, terus arsitektur nggak usah ditanya lagi gitu kan. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan pasti udah punya mitigasi risikonya udah mateng gitu. Betul. Nah itu kalau dari kacamata Pak Agung gimana? Jadi ini Pak Dipta, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai layer yang lebih bawah lagi. Bahwa tadi saya menyampaikan adanya availability zone. Jadi sebut saja, ada Google Cloud, ada Amazon, ada Microsoft, ada Alibaba. Mereka itu menempatkan, atau saya pakai bahasa ini aja, mereka itu bekerja sama dengan penyelenggara Indonesia dan menempatkan data centernya di kita. Jadi sebetulnya kita bisa belajar dari situ karena itu ada di depan mata kita. Bagaimana mereka bisa melayani sehandal itu, bisa sebaik itu. Mereka ada di negara ini dan kita bisa belajar bagaimana mereka bisa mengelola cloud secara handal, secara mutunya tinggi, kemudian bisa nambah layanan dengan sangat cepat. Nah, ini lagi-lagi nih Pak, kalau soal harga dan layanan gitu, apalagi kita koneksi sama kondisi hari ini gitu ya, pasti Gizmo Friends juga mengiyakan gitu kan. Kalau ya kita tidak menampik ya kalau pemerintah itu lagi menggaung-gaungkan terus namanya efisiensi gitu kan. Cuman ujung-ujungnya kan gini Pak ya, ini yang paling kerasa adalah ya dolarnya naik terus nih gitu kan. Akhirnya ya banyak pihak-pihak yang memutuskan gitu deh, kita coba kali ya cari yang lebih murah gitu. Tadi Pak Agung juga udah bilang ya sebenarnya mereka pasti akan gini-gini gitu kan, tapi pendekatan macam ini gitu Pak, apakah memang solusi tepat atau wah jangan cuma lihat murahnya doang dong gitu. Ya. Jadi memang ini
kita melihat kalau secara umum murah itu biasanya kualitasnya tidak bagus. Sekali lagi, karena ada strategi ini, Pak Dipta, bahwa penyelenggara cloud global itu sudah menaruh cukup banyak infrastruktur di Indonesia. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka harus bersaing dengan penyelenggara cloud yang lain, maka dia bisa murah harganya. Karena di Indonesia ini harga listrik relatif murah ya. Harga listrik relatif murah. Kemudian dari harga manusianya, karena begitu availability zone-nya cukup banyak di Indonesia, itu sebetulnya maknanya infrastruktur penyelenggara cloud itu di-manage oleh orang Indonesia yang notabene gajinya relatif lebih rendah dibanding kalau di-manage di negara maju. Jadi saya sepakat bahwa dalam hal ini layanan cloud itu bukan murah-murahan, karena kalau asal murah nanti kita bisa terjebak pada ini ya, pada layanan yang tidak proper, layanan yang tidak bagus. Dan gimana ya kalau kita sebagai pengguna gitu ya, rasa-rasanya gitu kalau kita pakai layanan yang harganya ya katakanlah nggak murah tapi lebih terjangkau deh gitu ya. Kalau pasti itu ngerasanya jangan-jangan pasti ada yang dikurangi gitu. Kalau kita komparasi ke bidang teknologi yang lain gitu, kita beli hardware apa gitu, ketika ada pengurangan harga, wah ini lebih murah nih. Ini pasti ada yang di-cut apa gitu, Pak. Itu gimana sih, Pak? Kalau ini kan apalagi cloud udah jelas tadi Pak Agung bilang itu mutlak critical infrastructure gitu kan. Itu gimana Pak? Kalau memang wah apalagi kalau yang dikurangi ternyata nggak kasat mata gitu, nggak kelihatan. Gimana Pak itu Pak? Jadi ini mungkin saya perlu hubungkan dengan cita-cita kita memiliki PDN ya, Pusat Data Nasional. Dan itu sudah diinisiasi meskipun ini belum selesai 100%. Sebetulnya itu merupakan cloud pemerintah digital Indonesia, sebetulnya seperti begitu. Di mana kita sudah memberi satu batasan bahwa ini mesti tier 3 misalnya minimal. Dengan demikian maka itu mutunya akan tinggi. Nah, balik lagi kepada layanan cloud ya. Sebetulnya layanan cloud itu sekali lagi kita bisa memilih, karena layanan cloud saat ini itu disebut sebagai pay as you go kan. Jadi kalau kita memang butuhnya hanya layanan storage misalnya, kita nyimpen di satu tempat drive ya, maka ya sudah kita bayar drive-nya saja. Ketika kita mau berlangganan dengan aplikasi tertentu, ya aplikasi tertentu itu saja. Karena sekali lagi, layanan cloud saat ini itu sifatnya unbundling. Jadi kita bisa memesan sesuai dengan kebutuhan kita. Bandwidth-nya kita bisa pilih, kemudian besarnya storage kita bisa pilih, aplikasi seandainya itu SAS ya, software as a service kita bisa pilih. Dan di situ itu kita menandatangani SLA. Jadi sekali lagi itu memang kita harus jeli ya, memilih layanan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke, nah ini kalau masih ngomongin tadi Pak Agung udah panjang lebar tuh ngomongin soal biaya gitu ya. Cuman kan ini masih ada aja, tapi kan ini oke juga gitu. Cuman kan ada yang perlu diingat juga, kalau sepakat nggak Pak Agung sama sesuatu, ya ini dalam hal ini pasti layanan cloud ya, yang murah itu bisa potensial mahal di belakang. Di depannya murah, di belakangnya nanti ada add-on yang kita nggak tahu lagi. Itu kan orang biasanya nyebutnya kan hidden cost ya, hidden cost. Jadi nah ini maka dari itu kalau strategi yang disarankan memang kita memilih hybrid ya, hybrid di mana ketika
layanan ini, misalnya kalau perusahaan ya, perusahaan itu layanannya akan diakses oleh publik, maka kita perlu public cloud. Tapi ketika itu hanya diakses oleh internal dari perusahaan yang tidak terlalu besar, maka kita bisa punya server tersendiri. Sedemikian rupa sehingga kita bisa memenuhi dua hal sekaligus. Performansi dapat, tapi privacy ya, PDP itu juga kita bisa bisa kita comply terhadap PDP, di mana data-data kita itu betul-betul terproteksi di server kita atau on-premise kita. Kira-kira seperti begitu. Wah, ini nih. Jadi aspeknya itu ya, jangan sampai kepleset gitu Pak ya. Ya. Nah, ini kalau kita geser dikit ke telco nih Pak, gitu kan. Lagi-lagi cloud adalah layanan gitu, dan kalau ngomongin layanan kan pasti punya standar, paling nggak standar minimal dong Pak, ya kan? Itu cloud itu yang berhubungan dengan telco apalagi gitu ya, standar minimumnya apa aja sih Pak? Jadi kalau kaitan dengan cloud itu sebetulnya nanti nempelnya di standar data centernya ya. Jadi data center itu biasanya layanannya itu dikaitkan dengan tier-nya ya. Tier itu diantaranya tadi saya sampaikan bahwa dia ditempatkan di tempat yang aman dari banjir, aman dari adanya demo-demo orang itu, kemudian dari gempa bumi dan seterusnya. Itu ada kriterianya. Jadi penempatan data center misalnya kenapa di Batam misalnya gitu ya. Karena di sana jarang ada gempa misalnya seperti begitu. Itu ada kriterianya. Jadi terkait dengan cloud ini dikaitkan dengan reliability. Yang sesungguhnya reliability itu adalah basis dari quality. Jadi begitu dia itu available, maka nanti layer atasnya bisa mengikuti. Nah, kalau gitu ini sih Pak, berarti Pak Agung sepakat dong kalau apa yang namanya hal-hal tadi kan bisa dibilang ya tidak bisa didapatkan untuk mendapatkan tempat yang ideal, terus ya infrastruktur lain yang bisa menunjang layanan terbaik gitu kan. Ya. Itu kan berarti ya memang harus ada harganya gitu. Ya. Terlalu murah juga nggak mungkin nggak sih Pak kalau gitu? Jadi sekali lagi terkait dengan harga itu kita bisa lihat berfluktuasi ya. Artinya ketika kemarin layanan itu tidak memanfaatkan AI, maka itu harganya cukup murah karena ada karenanya, ini saya sampaikan. Karena kalau tanpa AI kita tidak butuh GPU. Begitu kita pakai AI, maka kita butuh GPU. Nah, nanti kaitan dengan itu maka akan teraplikasi itu onorupo kalau bahasa Jawanya ya. Jadi penyelenggara cloud yang memiliki GPU cukup banyak, maka wajar dia lebih mahal karena dengan adanya AI maka dia akan lebih cepat untuk merespon. Kira-kira seperti begitu. Dibanding dengan perusahaan yang tanpa memiliki GPU yang memadai. Kira-kira seperti begitu. Nah, ini makin seru ya Gizmo Friends, tapi selain kecepatan gitu, yang jadi perhatian orang sekarang kan juga isu-isu keamanan ya Pak ya, gitu. Dan kan kita kalau udah ngomongin keamanan pasti ya dalam bahasa yang lebih sering digunakan secara teknis itu data sovereignty, terus kedaulatan data gitu kan. Isu sensitif Pak ini Pak. Ya. Kenapa sih Pak ini jadi harus dipegang banget gitu ya dari para penyedia layanan? Dan elemennya kan ini penyedia layanan, ini masyarakat, terus termasuk di dalam juga ada perusahaan gitu ya, mereka yang menjalankan bisnis, sama regulator pemerintah gitu. Ya.
Ini kenapa Pak? Kenapa jadi sepenting itu ada di tingkat atas kayaknya ya, soal ini? Jadi begini, ini itu terkait dengan dua hal. Satu kaitan dengan geopolitik ya, geopolitik. Dua itu terkait dengan privacy. Jadi terkait dengan itu untungnya secara internasional kita sudah punya pedoman ya. Jadi kalau yang paling terkenal itu seluruh penyelenggara cloud itu mesti certified ISO 27001 misalnya seperti begitu. Sedemikian rupa sehingga dari akses fisik sampai dengan antivirus mereka sudah memikirkan antivirusnya, kemudian double authentication atau minimal double authentication dan seterusnya. Jadi kita beruntung karena ada aturan main yang relatif sama ya. Misalnya tadi harus comply dengan ISO 27001, harus comply dengan kalau di data center IEC ya, itu 942 misalnya seperti begitu. Itu kita sudah mengadopsi international standar terkait dengan security, baik itu security fisik maupun sampai security yang di aplikasi. Dan penyedia layanan jelas harus memperhatikan harus comply, harus comply. Oke. Harus comply. Nah, ini buat Gizmo Friends yang bertanya-tanya juga gitu ya. Kalau data kita ada di cloud gitu kan, alias sebenarnya kan ya kita naruh aja gitu, seolah-olah kayak dilepas ke langit gitu. Siapa yang sebenarnya tuh punya kontrolnya kan? Kalau kita ibaratnya kita punya kuncinya ya, kita bisa buka tutup. Oh kita tahu nih, kita udah ngunci, aman dong. Harusnya paling nggak ada rasa seperti itu Pak ya, gitu. Nah kalau ini udah kita lepas gitu ke awan, tanda kutip gitu ya. Kedaulatan data itu masih relevan nggak sih Pak? Jadi begini, saya mulainya dari layer-layer gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Dipta sampaikan itu kan semacam ada storage di cloud, kita naruh di storage. Tidak selalu begitu. Jadi cloud itu punya lapisan-lapisan. Jadi kita itu bisa menyewa namanya IaaS, Infrastructure as a Service. Jadi kita menyewa namanya vCPU ya, Virtual CPU. Seolah-olah kita punya komputer yang kita titipkan di penyelenggara cloud. Di situ kita bisa menginstal aplikasi kita yang dapat melindungi data yang disimpan di bawahnya. Jadi sesungguhnya kita masih bisa mengendalikan data kita kalau kita punya semua layer itu. Jadi sekali lagi kalau secara individual mungkin cukup drive saja. Kalau drive saja maka sebelum kita simpan kita bisa melakukan enkripsi. Jadi kita encrypt dulu baru kita simpan. Sedemikian rupa sehingga secara data itu akan aman, bahkan oleh pemilik drive tidak bisa dibaca karena yang bisa baca hanya kita. Itu kalau di sisi drive saja. Tapi kalau instansi-instansi seperti perbankan itu mereka menyewanya lengkap. IaaS-nya dia sewa, SaaS-nya dia sewa, drive-nya juga dia sewa. Jadi sedemikian rupa sehingga sebetulnya dia mirip dengan sewa rak ya. Mirip rak tapi raknya virtual. Kalau gitu berarti cloud providernya juga perlu punya ini dong Pak, standar transparansi, terus tata kelola keamanan sama ya ketika ada regulasi mereka udah siap bahwa kita akan berada di track yang benar gitu. Ya, jadi nih Pak Dipta mungkin saya perlu sampaikan kita punya namanya GRC ya, Governance, Risk Management, dan Compliance. Itu seluruh dunia sepakat untuk menerapkan tiga-tiganya, termasuk di dalam menyelenggarakan cloud tadi. Jadi cloud provider itu nanti punya reputasi.
Jadi kalau mereka sampai ada glitch terkait dengan security, maka nanti nama baik dari penyelenggara itu akan hancur, dan itu mereka jaga. Itu untungnya kita seperti begitu. Dan sepenting itu ya kalau ngomongin transparansi sama auditabilitas dari penyedia layanan cloud itu memang ini udah satu hal yang tidak kalah mutlak ya daripada layanan-layanan yang dia sediakan gitu. Ya. Itu singkatnya begitu. Oke. Dan ini kan banyak gitu ya. Kalau ngomongin indikator-indikator itu ada transparansi, access log, dan sama mekanisme kontrol gitu Pak. Ya. Itu tuh gimana sih Pak? Mereka jelas harus punya bisa memastikan itu kalau nanti tuh kita naruh apapun di sana. Kita ini marga biasa. Tadi Pak Agung juga udah bilang, ya mereka yang ada di industri vertikal industri perbankan, kesehatan atau apapun itu dan tetap aman gitu Pak. Ya. Jadi sekali lagi Pak Dipta, bahwa sesungguhnya kalau dilihat dari sisi teknik elektro itu ini misalnya Pak Dipta bekerja pakai tablet atau bekerja dengan cloud ya, dalam hal ini itu sesungguhnya hanya urusan jarak. Gitu. Kemudian hanya urusan bagaimana nyambung dari sini ke sana. Tapi dari sisi kontrol sebetulnya kita masih punya kontrol. Di mana kalau industri perbankan itu tidak yakin bahwa security-nya terjamin, mereka tidak akan memanfaatkan cloud, kira-kira seperti begitu, karena prudensi di dalam transaksi keuangan itu kan segala-galanya ya. Jadi untungnya bahwa cloud saat ini itu sudah mengadopsi hampir seluruh teknologi yang memungkinkan untuk pengamanan. Seperti itu. Dan ini sih Pak, mungkin perlu penjelasan yang lebih sedikit komprehensif ya buat Gizmo Friends nih soal standar kontrol gitu nih Pak, gitu kan. Itu kan kalau secara teknis mungkin ada customer control encryption keys gitu atau detail access log, internal segregation, itu kan dalam bahasa-bahasa teknis ya Pak ya, gitu. Cuman cloud provider itu idealnya gitu ya, standar kontrolnya itu mereka perlu punya apa aja Pak? Jadi begini, sebetulnya itu tertera di dalam kontrak kita ya. Jadi ketika kita itu menyewa infrastruktur di cloud, sebetulnya secara otomatis ada lognya, minimal log penggunaan, di mana dari penggunaan itu muncullah biaya, kan kira-kira seperti begitu. Kemudian di dalam cloud itu ada satu layanan khusus sebetulnya kaitan dengan yang diresahkan oleh Pak Dipta tadi, yaitu SaaS, tapi S-nya bukan software as a service tapi security as a service. Jadi kita bisa menyewa tanda petik stack security sedemikian rupa sehingga misalnya apakah hari ini ada serangan pada storage kita, database kita, dan seterusnya, itu ada lognya sendiri. Itu security as a service itu juga sekarang sudah menjadi satu layanan khusus dari penyelenggara cloud. Jadi ketika kita menempatkan aplikasi tertentu yang itu sensitif, maka kita perlu juga menyewa security as a service. Jadi gampangnya kita kalau data kita tidak terlalu sensitif, ya udahlah, satpamnya adalah satpam setempat. Tapi begitu sensitif, maka kita sewa security khusus untuk menjaga milik kita yang ditempatkan di tempat penyewaan itu. Itu analoginya seperti itu. Nah, tapi kan gini Pak, dalam kondisi-kondisi tertentu gitu, ada institusi gitu ya yang masih kebingungan atau malah sebenarnya
paham tapi nggak paham gitu. Jadi gimana? Soal tata kelola atau governance model dari layanan cloud yang dipakai gitu, itu gimana sih Pak? Resikonya ntar bakal gimana kalau kejadian kayak gitu Pak? Jadi tadi saya sampaikan bahwa semua institusi itu sekarang sadar tentang GRC itu. Jadi governance, risk management, dan compliance ya. Jadi mereka itu selalu mempertimbangkan 3 hal itu sekaligus. Dengan demikian maka sebelum mereka menyewa biasanya mereka mesti melakukan semacam risk assessment. Jadi kalau data-data mengenai tadi yang paling mudah perbankan ya. Perbankan itu ingin menaruh data-datanya di cloud, maka risiko apa saja? Dan itu setiap risiko ada mitigasinya. Dan seterusnya itu pasti dilakukan justru sebelum mereka melakukan sewa ke cloud. Kemudian ketika sewa ke cloud, nah itu tinggal diimplementasikan. Termasuk kalau datanya sangat sensitif, berarti dia juga menyewa security as a service. Oke, nah kalau gitu pengen tahu juga nih pandangan Pak Agung soal prioritas nih kan, prioritas dari ya kalau kita ngomongin keamanan sama tata kelola tuh, apakah dua ini memang masih menjadi prioritas utama atau udah mulai ada nih prioritas lain yang sebenarnya bisa jadi pertimbangan juga loh? Gitu. Begini, itu sebetulnya setiap organisasi itu diminta membuat klasifikasi dari datanya. Jadi ketika datanya tidak terlalu sensitif, ya mungkin pertimbangannya tidak perlu rumit ya. Sedemikian rupa sehingga layanan cloud-nya pun tidak perlu mahal. Ini saya beri contoh mungkin ya, bahwa ketika kita pemilu, data-data mengenai pencoblosan dari TPS itu pasti disimpan rapat oleh KPU, ya kan? Tapi ketika sudah ada hasil dan itu diakses oleh seluruh Indonesia, maka dia taruh di cloud, karena akan diakses kalau dia berada di data centernya KPU, data centernya KPU nggak akan kuat untuk diakses, taruh saja 200 juta pengguna internet, maka ditaruhlah dia di public cloud. Sedemikian rupa sehingga datanya adalah data tabulasi saja, itu tidak terlalu sensitif, sedemikian rupa sehingga sewanya relatif murah, gitu Pak. Jadi ya memang udah ada ini ya Pak ya, sudah ada peruntukannya dan udah disesuaikan gitu Pak. Betul. Oke, nah sekarang kita geser lagi nih Pak, geser ke yang makin dekat sama keseharian kita sih. Kalau udah ngomongin cloud tadi, panjang lebar Pak Agung udah jelasin, ada satu hal yang sekarang makin jadi bagian keseharian. Pak Agung juga tadi udah sempat bahas, tapi kita pengen tahu nih, explore lebih jauh lagi nih Pak soal AI gitu ya, alias akal imitasi atau artificial intelligence gitu. Nah ini gimana sih kalau masih banyak yang menyangkal atau bahkan belum sadar kalau ini di era AI sekarang gitu ya, yang sudah mulai digaungkan berbagai pihak juga termasuk pemerintah gitu, pondasinya tuh ya layanan cloud-nya juga harus oke gitu. Ya. Jadi ini tentang ini sebetulnya bisa berhubungan bisa tidak, Pak Dipta. Jadi AI di awal itu memang benar bahwa seluruhnya jalan di cloud. Jadi itu namanya AI on cloud ya. Kemudian ada insiden kan bahwa data-data perusahaan yang namanya AI itu kan belajar dari data. Data perusahaan bisa keluar kalau itu ada di cloud. Maka ada konsep AI tapi hanya jalan di on-premise. Jadi hanya jalan di data center milik perusahaan tersebut dan sama sekali tidak keluar. Perkembangan terakhir ada namanya AI on device.
Jadi ini Pak Dipta punya platform AI yang jalan betul-betul tidak keluar dari tablet Pak Dipta. Jadi itu ini hanya begini nanti ini. Nanti masing-masing ada konsekuensinya. Jadi ketika AI kita itu tidak membutuhkan training berulang-ulang, maka sebetulnya on device AI saat ini sudah mencukupi. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar itu saya sepakat dengan Pak Dipta bahwa masih harus dikombinasikan antara on device, on premise, dan on cloud. Itu tiga-tiganya karena supaya mengejar performansi. Kita potong sedikit kuenya nih Pak. Potongan cerita tadi Pak Agung soal ISO, ini kan. ISO dalam hal ini mungkin ISO 27001 gitu kan. Itu kalau mau tahu parameter kalau layanan cloud itu udah sebegitu solidnya, apakah ISO 27001 atau 27701, SOC 2, PCI DSS, CSI, STAR gitu ya, itu bisa jadi acuan nggak sih Pak? Jadi, atau ada indikator-indikator lain sebenarnya? Nggak, begini, kalau di sisi security itu sebetulnya yang paling mendasar adalah ISO tadi. Karena ISO itu secara komprehensif melindungi dari sisi fisik, dari sisi person, dari sisi software, itu sudah semuanya diinikan. Hanya memang kalau praktek yang ada nanti orang masih butuh lapisan-lapisan lain. Jadi setiap penyelenggara itu pasti punya SOC, Security Operation Center. Nanti punya CM misalnya gitu ya. Dia punya catatan-catatan kejadian sedemikian rupa sehingga dari catatan itu bisa diantisipasi insiden security-nya dan seterusnya. Kira-kira seperti begitu. Terus kalau ini apa namanya? Ada resiko-resiko tertentu nggak sih Pak? Pak Agung kalau pakai tadi ya kita kan udah bahas bahwa memang semua itu ada standarnya, ada sertifikasinya, ada bukti auditnya juga, gitu Pak ya. Kalau akhirnya dipilih, ini belum ada sih, cuman ya mungkin nanti ada gitu. Gimana tuh? Ada resiko-resiko yang sejauh mana? Jadi begini, kalau kita itu berlangganan cloud-nya adalah cloud yang sudah reputed, itu menurut saya kekhawatiran itu bisa kita kurangi ya. Karena sekali lagi para penyelenggara cloud internasional yang biasanya disebut hyperscaler itu menerapkan standar yang sudah cukup tinggi. Sedemikian rupa sehingga kalau ada insiden maka reputasi mereka lah yang sebetulnya akan terkena. Jadi bukan hanya si pelanggan, dan mereka punya pengalaman panjang Pak Dipta, sehingga mereka dari pengalaman panjangnya itu diterapkan untuk melayani pelanggan. Nah, tentang risiko itu sebetulnya ada di sisi justru pelanggan. Dalam arti mereka perlu mempertimbangkan terkait dengan apa yang sebaiknya ditaruh di cloud dan apa yang sebaiknya tidak ditaruh di cloud. Itu sekali lagi kalau perbankan sudah cukup matang. Jadi mereka punya rule ya, mana yang misalnya ini sebut saja BCA, BRI, BNI, Mandiri, itu yang besar-besar itu mereka hybrid. Sebagian ada di cloud, sebagian ada di premise mereka sendiri.
Tapi kalau dikerucutkan lagi nih Pak, ini udah ke ujung-ujung sesi juga nih Pak ya. Obrolnya seru banget sampai gak kerasa ini udah lama banget kita ngobrol. Kalau ngomongin 3 kategori atau kriteria paling penting buat ya jadi pertimbangan, ini ada institusi atau entitas semua memilih layanan cloud gitu. 3 kunciannya apa sih Pak? Gimana? 3, kalau ini misalnya ada entitas atau institusi dia lagi milih nih cloud A, cloud B, cloud C gitu Pak ya. Terus tujuannya kita mau optimalisasi transformasi digital. Gitu. Nah, kalau harus membuat peringkat 1, 2, 3, ini pertimbangannya ini nih. Kalau 3 ini udah terakomodasi, maka ya udah pilih cloud itu. Itu 3 itu apa Pak? Ya, kalau saya pertama kali kaitan dengan lokasi atau geografi. Itu tadi yang saya sampaikan availability zone ya. Jadi kalau penyelenggara cloud itu cukup banyak menempatkan data centernya di Indonesia, maka itu kita pilih. Karena ketika ada insiden, maka secara geografis kita bisa meskipun ini sekali lagi kalau cloud itu kan bisa di mana saja, akan tetapi minimal jejak itu pasti melalui itu dulu, karena secara algoritma natural itu yang paling dekat dulu yang melayani. Jadi kalau nggak bisa dilayani yang dekat, baru dilayani yang jauh. Itu algoritmanya pasti seperti itu. Jadi pilih yang availability zone-nya banyak ada di Indonesia. 2, tentu saja tentang sertifikasi tadi yang disampaikan Pak Dipta, bahwa dia telah kalau sertifikasi itu kan berarti dia telah lulus uji ya, lulus uji baik itu kaitan dengan physical security maupun misalnya kaitan dengan quality, reliability, kemudian kaitan dengan orang-orangnya dan seterusnya. Itu pertimbangan yang kedua. Ketiga, tentu saja harga. Misalnya orang juga akan segen ya. Jadi kalau mau diurutkan memang mutu itu nomor 1, karena sekali lagi kata kuncinya adalah layanan. Layanan itu adalah mutu layanan, baru kedua harga. Oke, jadi urutannya itu dulu Pak ya. Layanan dan mutu layanan, baru harganya. Oke. Nah, kalau ini dalam 1 kalimat sekarang, ya gitu ya. Kalau kita rangkum, Pak Agung minta tolong nih, kita 1 kalimat gitu ya. Lagi-lagi nih, ketika ada perusahaan atau entitas atau institusi gitu ya, harus milih cloud untuk pastikan ini sebuah investasi jangka panjang yang tidak bisa diganti serta-merta gitu Pak ya. Betul. Itu apa tuh Pak? 1 kalimat aja deh. Jadi tentang mutu dari security-nya, mutu dari infrastrukturnya, dan mutu dari software-nya. Oke. 3 itu berarti? 3 itu. Oke, baik, terima kasih diskusi serunya Pak Agung nih. Makasih. Insight yang diberikan luar biasa ya. Mohon maaf juga kalau terlalu banyak hal yang saya tanyakan deh, karena penasarannya sebegitu banyak deh gitu Pak. Dan kalau mungkin Gizmo Friends ada yang ingin ya mungkin sekedar berdiskusi santai gitu, atau ada kepenasaranan yang tidak kunjung terjawab, itu apa Pak Agung berkenan berdiskusi lewat kanal media sosial mungkin? Silakan. Ada di mana itu Pak? Saya hanya punya WA. Oke. Kalau media sosial seperti ini nggak ada ya? Instagram, LinkedIn atau? Nanti lewat ada ya? Pak Dipta aja. Oke, berarti nanti bisa DM ke kita di gizmotalk.id, subscribe ke channel YouTube Gizmologi, tinggalkan komentar di
diskusi kali ini ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita insya Allah bisa tanyakan ke Pak Agung lewat jalur pribadinya gitu. Dan pas kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini ya pantengin kita tiap minggu ya. Gizmo Talk tayang setiap hari Senin kecuali ada momen-momen kayak beberapa waktu lalu memang lagi ada libur panjang, kita mungkin sesuaikan dengan aktivitas Gizmo Friends juga. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Agung Harsoyo udah meluangkan waktunya, memberikan kesempatan kita diskusi soal cloud infrastructure dan ya perkembangan teknologi digital pastinya gitu ya. Dan kita ketemu lagi di episode-episode seri berikutnya. Kita pamitan dulu kali ini Pak ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di episode-episode mendatang. Bye-bye.